Nah ini sejumlah menteri sudah, presiden sudah. Nah ini kita bergeser sedikit keluar kabinet. Saya ingat tadi Bang Don di awal menyebut nama Surahman Hidayat, Bang Don. Ini tentu berkait dengan kasus MKD Setia Novanto. Karena itu dia menjadi narasumber dalam DBS To The Point. Iya, soal kasus Papa minta saham. Ini menarik untuk saya. Kenapa? Itu persis ketika saya interview bersama Nunung Setiani juga sebelumnya di The Headlines itu tentang Setia Novanto. Kita tahu bahwa dua ini, baik Setnov maupun MKD itu lagi jadi musuh publik. Tapi kok mau gitu menurut kita, di interview gitu. Artinya mereka bersedia. Tapi itu juga bagus karena publik kan perlu tahu. Surahman menjadi menarik karena pada saat sidang MKD sudah terbuka lalu kemudian tertutup ketika sidang Setia Novanto. Dan saya bisa baca respon publik dislike terhadap interview itu lebih karena merasa ada perbedaan saat jadi mereka Sudirman sangat Said involved dan Ma'ruf Syamsuddin sidangnya terbuka ya Bang ya. Mereka sangat involved terutama kalau Surahman itu ya itu kan soal Papa minta saham lalu kemudian MKD sidang terbuka sebelumnya lalu tertutup lalu isu MKD masuk angin cerita itu. MKD masuk angin. Nah, kalau lebih lanjut yang dari cerita jadi tajam sekali menurut saya adalah karena kemudian kita bacakan puisi Imam Prasojo. Itu tentang izinkan saya meludahi wajahmu yang mulia. Jadi kata mulia lalu kemudian diludahin wajahnya. Saya belum pernah merasakan kontradiksi yang sama secara emosional ketika interview itu terjadi. Ini mungkin agak masih kita ingat Bang karena ini baru-baru beberapa waktu yang lalu kejadiannya. Masih sangat segar. Kita lihat cuplikannya pemirsa. Pak Ketua, isu yang paling akhir adalah begitu Anda membuat rapat tertutup atau MKD membuat rapat tertutup, lalu orang bilang MKD masuk angin. Tentang cerita ini gimana Pak? Tanggapannya? Ya tentu maksudnya bukan angin biasa kan itu ya. Betul, angin tanda kutip. Angin tanda kutip ya kan. Saya bersyukur ya untuk pribadi saya bisa jamin ya tidak masuk angin itu dan tidak akan pernah masuk angin seperti itu ya. Ini adalah janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat. Saya juga percaya kepada integritas teman-teman MKD yang sudah dalam tanda kutip terlanjur disebut mulia. Masa orang mulia masuk angin kan begitu ya. Masuk angin beneran boleh. Angin yang benar, tapi angin dalam pengertian begini. Kata Suding itu ada isu saweran. Coba kita lihat apa kata Suding pada waktu itu. Sarifuddin Suding, selama ini upaya-upaya sana ada, tapi kami tidak mungkin gadaikan harga diri. Ya, coba kita lihat selanjutnya. Kita tahu walau bukan dari yang bersangkutan, katakan menghubungi, minta ketemu, lebih baik kita menghindar. Artinya ada main-main di situ, bukan? Ada upaya. Pak Ketua juga merasa upaya itu? Saya alhamdulillah tidak merasakan itu. Tapi sesuatu yang posisinya sedang sentral dan sensitif, ya kan, kepentingan itu banyak orang di situ, ya kan. Tentu pihak yang punya kepentingan itu ada upaya dong untuk meluluskan kepentingannya. Bisa dengan doa, bisa dengan doa, bisa dengan apapun, begitu kan. Nah, apapun itu apa Pak Ketua? Kalau ya termasuk yang disebut angin dalam tanda kutip. Saweran itu, tadi. Kan? Iya. Tetapi setidak-tidaknya kan Pak Surahman mengikuti bagaimana kemudian orang bikin satir tentang kontroversi antara yang mulia dan kelakuan yang jauh dari atribut itu. Tertangkap nggak? Iya, ya ada itu. Ya jangan kan yang satir yang memang telanjang marah saja ada kan begitu. Marah secara telanjang, ya baik ya secara kolektif maupun kepada saluran-saluran alat komunikasi tiap anggota itu mengalir kan, yang asalnya doa jadi sumpah serapah itu kan. Jadi Mas Surahman, rasanya kita layak mendengar sebuah puisi yang dibuat oleh Imam Prasojo tentang yang mulia ini. Ini juga kita anggap sebagai mewakili perasaan publik untuk mengkritik wakil-wakil kita di sana. Maafkan, aku meludah ke arah wajahmu yang mulia. Imam Prasojo. Tidakkah kita melihat
sebuah kebobrokan moral kasat mata diperagakan. Integritas begitu unggul bersinar bersanding dengan gelapnya kepalsuan. Panggilan yang mulia berkali diucapkan, namun hati begitu terluka mendengar karena gelar dan perilaku tak bersesuaian. Karena baju kehormatan disalahgunakan, dijadikan penutup kebusukan dan kebobrokan. 250 juta pasang mata melihat, tenggorokan begitu kering terjerat, tak mampu menelan ludah, melihat kemunafikan di puncak kebejatan. Karena itu yang mulia, maafkan aku, kali ini aku tak tahan. Harus meludah ke arah wajahmu, wajah kepalsuan yang bagiku begitu menyebalkan dan memuakkan. Pak Surahman, apa komentar Anda sedikit tentang puisi ini? Sebelum komentar ya, mendengar puisi ini saya istighfar ya kan. Ya mudah-mudahan kalau ada kekurangan ya Allah ampuni begitu ya kan. Kalau ada kesalahan juga ya Allah maafkan. Ke depan tentu ini menjadi pesan yang kuat, pesan moral. Ya mudah-mudahan ini menjadi serapan bagi semua anggota MKD kan begitu, bahwa iya mereka itu selalu dipantau, bahkan selalu diberikan masukan kontan ya kan dari setiap performansi yang ditunjukkan oleh MKD. Pak Surahman, saya ingin baca alinea yang terakhir sekali lagi. Karena itu yang mulia, maafkan aku. Kali ini aku tak tahan, harus meludah ke arah wajahmu. Wajah kepalsuan yang bagiku begitu menyebalkan dan memuakkan. Kalau alinea terakhir ini. Ya itu kan persepsi ya, persepsi. Persepsi itu tidak berarti hakiki. Betul. Ya kan? Dan kita berusaha, persepsi itu hanyalah persepsi, bukan merupakan sesuatu yang hakiki.